Halo rekan-rekan Hino, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pemeriksaan bagian bawah dari sebuah kendaraan. Mari ikutin videonya. Pada Hino 500 yang bagian bawah yang harus kita lakukan pemeriksaan adalah di bagian steering system. Steering system yang kita lakukan pemeriksaan awal yaitu steering gear atau yang biasa kita sebut adalah gearbox steering. Lakukan pemeriksaan dengan cara memastikan tidak ada kebocoran oli pada sistem steering. Komponen selanjutnya pada steering system adalah drag link. Periksa kondisi ball joint pada drag link dengan cara menggerakkannya ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Dan pastikan kondisi ball joint tidak oblak. Komponen selanjutnya adalah T-rod. T-rod berjumlah 2 di setiap kendaraan, ada di kiri dan kanan. Untuk metode pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan drag link, yaitu dengan cara menggerakkannya ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Pastikan kondisi ball joint tidak oblak. Jika menemukan kondisi di mana T-rod mengalami oblak, pastikan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Selanjutnya dari steering system yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah steering knuckle dan kingpin. Cara paling sederhana melakukan pemeriksaan kondisi kingpin yaitu dengan cara memeriksa kondisi tapak ban. Apakah mengalami keausan yang tidak normal? Dan cara yang kedua yaitu dengan cara mendongkrak ban depan dan menggoyangkannya ke atas dan ke bawah. Pastikan antara steering knuckle dan kingpin tidak mengalami oblak atau aus. Setelah dari steering system, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada sistem suspensi. Dalam hal ini adalah kondisi lip spring itu sendiri. Cara melakukan pemeriksaan dengan memastikan tidak ada keretakan atau patah pada lip spring. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada baut pengikat lip spring itu sendiri, yaitu dengan cara melakukan hammer check pada baut seperti ini. Jika menemukan suara baut yang berbeda, ada kemungkinan baut tersebut kendor atau slack. Lakukan pemeriksaan pada stopper bumper dengan cara memastikan kondisi karetnya tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada sistem rem yang ada di roda. Dimulai dari melakukan pemeriksaan pada brake chamber. Periksa dan pastikan tidak ada kebocoran angin di area seperti diafragma. Selanjutnya, pemeriksaan keausan kampas rem dan celah antara sepatu rem dengan tromol. Metode pemeriksaan keausan kampas rem yang pertama yang kita lakukan adalah membuka karet penutup lubang pemeriksaan kampas rem. Setelah itu, kita cukup memeriksa kondisi kampas rem menggunakan indikator yang disediakan. Untuk melakukan pemeriksaan, alat yang kita butuhkan adalah filler gauge yang telah kita sesuaikan ukurannya dengan standar masing-masing unit. Caranya adalah dengan memasukkan filler gauge melalui lubang pemeriksaan hingga menjangkau celah antara sepatu rem dengan tromol. Lalu periksa apakah celah terlalu besar atau sudah pas. Kita bergeser ke bagian tengah kendaraan. Di bagian tengah kendaraan, yang kita lakukan adalah memastikan selang-selang rem yang menempel di sasis tidak ada perubahan bentuk dan kebocoran angin. Komponen selanjutnya adalah relay valve. Cara melakukan pemeriksaan pada relay valve
adalah dengan menginjak pedal rem secara penuh dan tahan. Dengan meletakkan tangan pada pot pembuangan relay valve, pastikan tidak ada angin yang berembas keluar pada saat rem diinjak. Lakukan pemeriksaan pada selang cairan kopling dan selang udara pada booster kopling. Pastikan elastisitas selang kopling masih dalam kondisi bagus dan tidak mengalami kebocoran cairan kopling atau kebocoran angin. Sistem suspensi bagian belakang. Cek kondisi lip spring dan baut pengikat menggunakan hammer check. Di sistem rem, lakukan pemeriksaan pada selang angin menuju ke brake chamber. Pastikan tidak ada kebocoran angin pada selang dan brake chamber. Lakukan pemeriksaan keausan kampas rem dan celah sepatu rem dengan tromol. Di bagian atas kendaraan, kita melakukan pemeriksaan terhadap dua sambungan selang udara ke trailer. Pastikan selang yang kuning dan merah dalam kondisi bagus, tidak ada kerusakan dan kebocoran angin. Selanjutnya kita berpindah ke bagian depan kendaraan atau di dalam kabin. Pemeriksaan di dalam kabin ada dua yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan spelling pedal rem. Caranya adalah dengan menekan pedal rem dengan jari, periksa pergerakan bebas pedal rem. Jika standar, pedal akan bergerak dengan lembut tanpa hambatan. Jika gerak bebas pedal rem tidak standar, lakukan perbaikan. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan pada pedal kopling, yaitu dengan menggunakan jari kita tekan pedal kopling. Pastikan pergerakan bebas pedal wajar dan tanpa hambatan. Jika gerak bebas pedal kopling tidak standar, lakukan perbaikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan akhir pada unit. Dalam hal ini, pemeriksaan akhir sistem angin pada unit. Untuk melakukan pemeriksaan sistem angin pada unit, yang pertama kita periksa adalah kerja kompresor itu sendiri. Adapun caranya sebagai berikut. Langkah pertama, mengosongkan tangki angin terlebih dahulu dengan cara membuang angin yang ada di tangki sampai indikator menunjukkan angka 0 kg force. Langkah yang kedua, hidupkan mesin dan hitung waktu yang diperlukan kompresor untuk mengisi kembali tangki angin sampai penuh. Idealnya, waktu yang diperlukan adalah 7-10 menit di RPM 1500. Tanda bahwa tangki angin sudah terisi penuh adalah adanya ciri angin yang keluar dari lubang pembuangan air dryer dan indikator menunjukkan angka 10 kg force. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kebocoran pada sistem rem dengan dua tahap, yaitu tahap pertama, dengan kondisi tangki angin sudah terisi penuh, perhatikan indikator apakah ada mengalami penurunan. Jika mengalami penurunan, berarti di sistem angin ada mengalami kebocoran dan harus diperbaiki terlebih dahulu. Tahap yang kedua, dengan cara menginjak pedal rem secara penuh dan tahan beberapa saat. Perhatikan indikator apakah mengalami penurunan. Jika mengalami penurunan, sistem rem mengalami kebocoran dan harus diperbaiki terlebih dahulu. Demikian cara pemeriksaan bagian bawah dari kendaraan Hino 500 series dengan tipe FG235 Tractor Head. Terima kasih.